seseorang tidak memiliki cinta, maka tidak akan ada ketaatan. Baik di ranjang maupun di luar ranjang, dia nggak ada taat. Karena nggak ada cinta. Mungkin kalau kita telisik lebih jauh, kenapa dia nggak ada cinta? Ya, mungkin karena nggak kenal, nggak tahu gitu. Ya sama, contoh sederhana. Kenapa kita anak berbakti kepada kedua orang tua? Ngalir kan? Jadi berbakti kepada orang tua tuh ngalir. Kenapa saya katakan ngalir? Yang berbakti kepada orang tua itu bukan hanya anaknya orang-orang muslim. Anaknya orang non-muslim pun dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Taat. Ya, jadi birrul walidain itu universal. Bukan hanya untuk kita muslim. Non-muslim juga ngalir. Fitrahnya ingin berbakti kepada kedua orang tua. Ingin taat kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena cinta. Kenapa dia cinta? Ya kenalah. Apa yang dia tahu dari kedua orang tuanya? Banyak laki-laki seumur dengan bapak kita. Banyak perempuan seumur dengan ibu kita. Tapi mereka tidak pernah memberikan apapun kepada kita. Kenal kan? Jadi kita tahu secara alami bahwa kedua orang tua kita adalah manusia yang memberikan segalanya kepada kita dalam tanda kutip ya. Kalau yang segalanya banget ya pastinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bandingannya dengan sesama manusia, ya kedua orang tua kita yang memberikan segalanya sama kita. Perhatian, kasih sayang, ya, perlindungan, materi. Dan ini nggak pernah kita dapat dari laki-laki lain, dari perempuan lain, kecuali dari bapak ibu kita. Lihat, karena kita kenal siapa bapak ibu kita. Ternyata dialah manusia yang memberikan kepada kita segala-galanya. Perhatian, cinta, kasih sayang yang tulus tanpa pamrih kepada kita. Kan kenal. Gara-gara kita kenal siapa kedua orang tua kita, akhirnya kita cinta. Begitu kita cinta, maka kita akan ngalir menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Kalaupun ada anak durhaka, kasus sifatnya hanya 1-2. Secara umum, manusia, dia terdorong oleh nalurinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, apa yang mendorong berbakti? Cinta. Apa yang menimbulkan dia cinta? Ma'rifat. Dia kenal siapa bapaknya, siapa ibunya. Ya, berjuta-juta laki-laki, berjuta-juta perempuan, tapi tidak ada mereka yang memberikan kepada kita seperti yang diberikan oleh bapak ibu kita. Paham tuh ya ikhwan? Pahimna. Nah sekarang mari kita kenali diri kita. Karena mengenal diri, ini akan menjadi jalan kita untuk mengenal Allah. Kalau kita kenal Allah, itu jalan yang luar biasa agar kita bisa menjadi pribadi yang taat dan tunduk kepada Allah. Apa yang kita kenal dari Allah? Pertama, Allah yang menciptakan kita. Itu menjadi poin sangat penting. Ya, yang kedua, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Jadi jangan sampai di sini kita salah, ya, bahwa yang menciptakan kita itu bukan Allah, keliru. Pernah terjadi dialog Muslim dan non-Muslim. Seorang Muslim ditanya oleh sahabat karibnya, di teman kuliah, menjadi sahabat karib. Ya, sampai akhirnya si non-Muslim itu bertanya, kok kamu menyembah Tuhanmu sampai mau ruku, bahkan sampai mau nyungsep sujud.
Iyalah, saya itu punya Tuhan walaupun nggak kelihatan, tapi saya yakin Tuhanku itu ada. Jadi saya bukan nunggang-nungging, ya, ruku sujud, menyembah sesuatu yang nggak ada. Jadi Tuhanku itu ada, walaupun tidak bisa kelihatan mata. Kata sahabatnya, saya nggak percaya Tuhan. Saya percaya itu ada, kalau memang kelihatan. Nah, jadi si orang ateis, sahabatnya, ya, dia mengatakan, saya percaya sesuatu ada, kalau kelihatan mata. Makanya saya nggak percaya adanya Tuhan, karena Tuhan nggak bisa dilihat mata, kata si ateis. Apa kata sang muslim? Kalau kamu tidak percaya Tuhan, lalu siapa yang menciptakan kamu? Ya, simak dialog di sini. Apa kata si ateis? Yang menciptakan aku, yang bikin aku, ya bapak ibuku. Faktanya, ada bapak, ada ibu, ada saya. Ya mereka lah yang bikin saya. Dikejar terus, ya, dialog ini oleh si muslim. Kamu yakin manusia bisa menciptakan manusia? Kata yang muslim. Ya saya sih sederhana aja. Ada bapak, ada ibu, ada saya, yang mereka berdua lah yang menciptakan saya. Apa kata yang muslim? Kalau manusia bisa menciptakan manusia, menurut kamu, kenapa banyak orang menikah nggak punya anak? Padahal salah satu tujuan menikah itu agar kita punya keturunan. Tapi banyak orang yang menikah sampai akhir hayat nggak punya keturunan. Mulai terdiam dia. Kan secara logika ateis tadi, kalau manusia bisa bikin manusia, mestinya setiap yang berumah tangga punya anak. Faktanya kan enggak. Mulai terdiam. Pertanyaan berikutnya ini udah mulai sekak seter kalau dalam bahasa catur. Ada nggak orang tua yang kepengen punya anak cacat? Bibir sumbing, matanya buta, ya, anggota badan lain belum sempurna. Intinya, ada nggak di muka bumi, muslim atau non-muslim, yang kepengen punya anak cacat? Jawabnya, ya nggak ada lah. Faktanya, kok ada banyak bayi di muka bumi yang terlahir dalam keadaan cacat? Maksudnya apa? Andai manusia bisa menciptakan manusia seperti yang kamu bilang tadi, maka tidak akan pernah terlahir manusia cacat di muka bumi. Faktanya, ada bahkan banyak bayi terlahir cacat. Ini jelas bahwa yang menciptakan manusia bukan manusia. Sebab, sekali lagi, kalau manusia bisa bikin manusia, nggak akan ada bayi terlahir cacat. Belum lagi tentang jenis kelamin. Kalau manusia bisa menciptakan manusia, kan jenis kelamin anak-anak bisa diatur. Mah, kita bikin anak pertama laki-laki ya. Ntar anak kedua perempuan ya. Faktanya, jenis kelamin anak-anak kita nggak bisa diatur. Boleh jadi, kedua pasangan suami istri ini kepengin anak pertamanya laki-laki. Ternyata lahir perempuan. Kepengin perempuan, ternyata lahir laki-laki. Sekali lagi, andai manusia bisa bikin manusia, tentu jenis kelamin anak-anak yang terlahir bisa diatur. Faktanya enggak. Berarti yang menciptakan manusia bukanlah manusia. Sampai akhirnya ateis itu terdiam 1000 bahasa. Dan akhirnya sang muslim bertanya, sekarang pakai bahasa gaul, lo yakin nggak Tuhan itu ada? Apa lo masih yakin Tuhan itu nggak ada? Tersungkur sampai akhirnya dia berikrar dengan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Simple, sederhana. Logika kita tuh sederhana. Sesuatu yang ada tuh nggak mesti kelihatan mata, tapi bisa dirasa.
Kita punya panca indera. 5 panca indera itu adalah alat untuk mendetek sesuatu itu ada. Walau enggak dengan mata. Ada orang teriak minta tolong. Jangan nanya sama mata. Mata enggak ngelihat. Tanya sama kuping. Tolong. Oh iya ada. Ya. Kita ada di ruang ber-AC dingin. Kan nggak kelihatan. Tanya sama kulit. Jadi ada itu nggak mesti harus dengan mata. Pedas, asin, manis, pahit. Jangan nanya ke mata. Tanya ke lidah. Jadi 5 panca indera itu alat untuk mendeteksi sesuatu itu ada. Benar. Tuhanku dan Tuhanmu tidak kelihatan mata. Tapi saya tidak ragu sedikit pun bahwa Allah Tuhanku dan Tuhanmu adalah ada. Dengan apa kita? Dicerna dengan panca indera. Ya, pernah dengar orang kentut? Dengar kan? Kelihatan nggak kentut? Enggak. Ya, tapi bisa didetek bahwa ini ada yang kentut. Pertama, terdengar suaranya. Kalau nggak dengar suaranya, tanya sama hidung coba. Oh iya, ternyata yang ada itu tidak selamanya harus pakai mata. Gunakan 5 panca indera kita untuk mendetek sesuatu yang nggak kelihatan. Belum tentu nggak ada. Nggak kelihatan mata, ada. Makanya Allah, Tuhanku, Tuhanmu itu ada. Walau tak nampak di mata. Itu Ma'rifatul Insan. Jadi kita kenal. Siapa yang menciptakan aku? Allah. Nah kalau sudah tahu, untuk apa Allah menciptakan aku? Nah, itu tuh satu persatu poin-poin di An-Nasir. Ya. Untuk apa Allah menciptakan aku? Jelas banget. Allah menciptakan kita bukan untuk abasan, main-main, suka-suka, hura-hura, bukan. Allah menciptakan kita agar kita mau menyembahnya. Apa yang harus kita kenal dari Allah? Selain Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Al-Wahid, pemberi. Nah, mengenal pemberian Allah itu supaya kita cinta. Karena nggak mungkin ada cinta tanpa pemberian. Sama seperti yang tadi. Kenapa kita cinta sama Bapak Ibu kita sampai kita mau berbakti? Karena kita mengenal keduanya, memberikan segala-galanya kepada kita. Nah, salah satu yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidup. Renungkan baik-baik, Ikhwan. Nikmat hidup. Nikmat terbesar setelah iman dan Islam adalah nikmat hidup. Ada nggak yang mau dikasih uang 2 miliar langsung ditembak mati? Mau nggak antum? Dikasih uang 2 miliar tunai, tapi setelah uang digenggaman tangan, antum langsung ditembak mati. Gak mau. Nggak mau, Ustaz. Nggak mau kan? Oga. Ketika ditanya kenapa, pasti akan menjawab, mungkin redaksinya beda. Ya percuma lah Pak Ustadz, saya punya uang 2 miliar, saya mati, kan nggak bisa dinikmatin. Sampai di situ aja. Harusnya lebih jauh lagi. Ketika kita mati, yang tidak bisa dinikmati bukan hanya 2 miliar. Seluruh kenikmatan dunia pun nggak bisa dinikmatin. Ya kalau begitu, mendingan saya hidup tanpa 2 miliar. Karena dengan hidup masih banyak yang bisa dinikmatin. Pagi-pagi sarapan nasi uduk 10.000 aja nikmat banget. Karena kita hidup, Ikhwan. Berarti apa tuh? Nikmat hidup satu hari. Saya ulang nih. Nikmat hidup satu hari yang Allah berikan kepada kita, itu nilainya lebih besar dari uang 1 miliar. Bener kan? Buktinya apa? Antum dikasih uang 2 miliar langsung disuntik mati atau ditembak mati, nggak mau. Berarti nikmat hidup satu hari itu lebih besar daripada uang 1 miliar. Mari kita kalkulasi. Setahun 365 hari. Berarti kalau angka 1 M saja udah 365 miliar. Usia antum 20 tahun. Kalau dikalkulasi dengan uang 1 miliar per hari udah berapa? Ada nggak di antara antum yang pernah dikasih uang 1 miliar oleh Bapak Ibu antum? Nggak ada, Ustaz. Belum. Bapak Ibu kita pernah kasih uang
Kita cinta banget. Bagaimana dengan Allah yang telah memberikan kita hidup, ikhwan? Jadi rumus tuh. Kalau kita kepada Bapak Ibu cinta, kepada Allah, cintaku di atas segalanya. Harus begitu. Kalau kepada Bapak Ibu kita taat, taat saya kepada Allah di atas segala ketaatan. Mengapa? Karena pemberian Allah kepadaku di atas pemberian Bapak Ibu kita, bahkan di atas pemberian siapapun. Penting jadi ma'rifatul insan. Jadi saya ada, itu bukan ciptaan Bapak Ibu kita. Penyebab, iya. Bahwa penyebab, betul Bapak Ibu kita menjadi penyebab adanya kita. Tapi bukan pencipta kita. Yang mencipta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'rifatul insan sekali lagi adalah uslub, thariqah, jalan agar kita mengenal Allah. Simpel ya, makanya sekali lagi tak mungkin ada taat. Tak mungkin ada berbakti kalau nggak ada cinta. Dan nggak mungkin ada cinta kalau kita tidak kenal. Apa yang harus kita kenal? Pertama adalah Allah yang menciptakan kita. Apa yang harus kita kenal dari Allah? Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Dan ingat, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar setelah iman dan Islam adalah nikmat hidup. Karena hidup yang menyebabkan kita bisa menikmati segalanya. Dengan tanpa hidup, mati. Seluruh kenikmatan dunia terhenti, terputus. Ya, makanya sekali lagi, untuk apa Allah menciptakan kita? Adalah untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk taat tunduk kepadanya. Ikhwabillah rahimakumullah. Al-insan, manusia adalah hayawanun natik, definisinya begitu. Ya. Hewan yang bisa bicara, manusia. Jadi kita sama dengan makhluk lain, hanya saja kita diberi kelebihan oleh Allah. Kelebihan pertama jelas akal. Yang kedua ya karena kita bisa bicara. Tanpa akal, manusia nyaris seperti binatang. Jadi akal ini yang membedakan. Jadi nikmat luar biasa Allah berikan kepada kita selain hidup adalah nikmat akal. Dan akal kita adalah karunia Allah. Fadlum minallah. Dan ini yang membedakan kita dengan binatang. Kalau kita nggak ada akal, sekali lagi, yakin kita seperti binatang. Makan, tidak peduli halal haram. Intim, tidak peduli halal haram. Binatang kan begitu. Ya, makan punya siapa aja, yang penting dia doyan, dia suka ya dimakan. Intim ya, mau emaknya, mau saudara kandungnya, mau kakaknya, mau adiknya, karena nggak ada akal. Ya, makanya sekali lagi, mari kita gunakan akal kita untuk terus mentafakuri alam semesta, termasuk mentafakuri diri kita, supaya kita kenal siapa diri kita, supaya kita kenal siapa Allah. Betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita, betapa besar, betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian mengatakan kita nggak mungkin disebut manusia kecuali ada 3 unsur. Ini harus kita renungkan baik-baik. Kita nggak akan disebut manusia kecuali terdiri dari 3 hal. Pertama, akal. Yang kedua, jasad. Yang ketiga, ruh. Manusia itu harus ada akal, ada jasad, ada ruh. Kurang salah satunya, sulit kita disebut manusia. Kepala, tempat akal kita ada. Jasad ada. Tapi kalau nggak ada ruh, apa namanya? Bangke. Ruh ada. Jasad ada. Nggak ada akal. Apa namanya? Zombie, Ustaz. Iya kan?
Orang Ya. gila. Ruh ada, jasad ada, akal nggak ada. Kemungkinannya dua. Pertama orang gila, yang kedua binatang. Yang nggak ada gunanya juga. Ya. Artinya apa? Kita disebut manusia itu komponennya adalah tiga. Akal, ruh, jasad. Dan tiga-tiganya ikhwan fillah rahimakumullah membutuhkan al-ghida. Butuh konsumsi. Butuh asupan. Jasad kita asupannya 4 sehat. Apa terusnya? 56 sempurna. 56 sempurna. Iya, Masya Allah masih ingat. 4 sehat, 5, 6 sempurna. 5, 6-nya apa ya? Halal haram. Halal thayyibah. Halalan thayyibah. Sama 5, 6 sempurna itu halalan thayyibah. Kalau nggak halalan thayyibah ya kayak binatang kita. Apa yang dibutuhkan oleh ruh kita? Ini dia. Taqarrub ilallah. Dekat dengan Allah. Menghamba kepada Allah. Mengingat Allah. Itu yang membuat jiwa menjadi tentram. Surah 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram, menjadi tenang. Berarti hati kita, ruh kita membutuhkan asupan berupa terus berupaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah baik dengan al-wajibat maupun dengan an-nawafil. Terus dekatkan diri kita pada Allah dengan melaksanakan yang diwajibkan maupun melaksanakan an-nawafil, ibadah-ibadah tambahan atau yang populer dalam bahasa fikih ibadah-ibadah sunnah. Lalu apa yang dibutuhkan oleh akal kita? Al-ulum, ilmu. Jadi sekali lagi jangan pernah kita berhenti untuk terus ngelmu, belajar, belajar dan belajar. Karena itu akan menjadi kebutuhan bagi akal kita. Akal dia boleh stuck. Kalau akal kita stuck dari menuntut ilmu, ya lama-lama kita seperti binatang. Jadi sekali lagi, mari kita terus menuntut ilmu. Alhamdulillah, setahun kita bisa bersama, 2 tahun kita bersama. Selebihnya, mudah-mudahan antum nanti bisa melanjutkan ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Yang bisa saya sampaikan sekilas ya tentang ma'rifatul insan. Jadi sekali lagi penuhi kebutuhan diri kita. Jasad kita saya tidak akan bahas, sudah semuanya tahu. Mari kita ingatkan terus, ya kan? Karena 2 hal ini sering lupa. Kalau kebutuhan jasad mah hampir nggak pernah lupa. Yang sering lupa itu memenuhi kebutuhan batin. Yang sering lupa memenuhi kebutuhan akal. Kebutuhan jasad sekali lagi hampir manusia nggak ada lupanya. Jarang kan orang lupa sarapan pagi. Jarang kan orang lupa makan siang. Jarang. Mungkin nggak ada. Jarang. Hampir nggak pernah lupa. Yang sering lupa, sholat kadang-kadang lupa. Baca Al-Quran kadang-kadang lupa. Wirid pagi sore kadang-kadang lupa. Ya, belajar baca buku kadang-kadang lupa. Kenapa coba? Karena kebutuhan duniawi, kebutuhan jasad itu duniawi, kasat mata. Kenapa kebutuhan batin, ibadah kepada Allah sering lupa? Karena pahalanya belum nampak. Kita makhluk visual. Senang kita, sedih kita, nangis kita, tersenyum kita. Penyebabnya bagian leher ke atas. Telah berpulang ke rahmatullah Dr. Ki Haji
ahzami sami'un jazuli. Sedih. Apa yang membuat kita sedih? Nonton berita dari mata. Apa yang membuat kita sedih? Dapat kabar dari teman. Ya. Telah berpulang ke rahmatullah Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Ke Malaysia kagak, ke Sentul kagak. Ya, kok sedih? Iya, dapat kabar, baik mendengar maupun melihat. Jadi senang kita, sedih kita tuh ke atas. Sementara yang Allah janjikan kepada kita, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat pahala. Sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, dapat pahala. Ganjaran, surga, belum kelihatan. Ini yang membuat kita kadang-kadang ibadah itu suka lupa karena pahala yang dijanjikan belum tampak di mata. Ada orang juga sebaliknya enteng banget untuk berbuat maksiat dan dosa karena azab yang diancamkan juga belum kasat mata. Tapi semua akan diperlihatkan. Bahkan tidak nunggu kita harus hari kiamat dulu. Bahkan kita tidak nunggu harus masuk lubang kubur dulu. Semua yang dijanjikan Allah, semua yang diancamkan Allah akan diperlihatkan kepada kita saat kita semua sedang sakaratul maut. Surah Qaf, surah 50, ayat 22. Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Sakaratul maut akan datang dengan sebenar-benarnya, dengan pasti. Kematian itu pasti akan datang. Itulah yang kalian, kata Allah, selalu menghindar, selalu lari darinya. Semua kita, manusia itu selalu berusaha lari, menghindar dari mati. Tapi sejauh kemanapun kita lari, kalau sudah tiba saatnya, ajal yang akan datang menjemput kita. Jadi kita mau lari, mau nggak lari, kalau sudah tiba saatnya, pasti dia datang. Jadi lari nggak ada gunanya juga. Di ayat 23 Allah mengatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hada, sungguh kamu Muhammad, demikian pula umatmu, kita sering lupa tentang urusan mati dan rentetannya. Alam kubur, mungkar nakir, siratal mustaqim, mizan, padang mahsyar, sering lupa. Karena apa? Karena abstrak, belum kelihatan mata. Itu yang sering membuat kita lupa. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak lupa? Memperkokoh keimanan, memperkuat keimanan, dan memperkuat keimanan mutlak harus dengan ilmu. Makanya jangan pernah berhenti ngelmu, supaya kita tidak pernah ragu dengan segala apa yang Allah janjikan. Kita nggak ragu dengan segala apa yang Allah ancamkan. Fakashafna, akan kami singkap, akan kami buka. Jadi apa yang Allah ancamkan, apa yang Allah janjikan akan dibuka, akan diperlihatkan. Fabasarukal yawma hadid, penglihatan matamu pada saat itu sangatlah tajam. Pada saat itu tafsirnya apa? Imam Ibnu Katsir menjelaskan al-yauma adalah ayinda sakaratil maut. Jadi pada saat kita sedang sakaratul maut, pahala sholat, pahala puasa, pahala tilawah, pahala qiyamul lail, pahala sedekah, semua nampak. Sebaliknya, orang yang gemar berbuat maksiat dan dosa, saat itu juga nampak. Hanya saja orang yang sedang sakaratul maut, mulutnya sudah dikunci oleh Allah. Hingga ia nggak bisa sharing, nggak bisa berbagi kabar yang menyenangkan atau kabar yang menakutkan saat itu. Jadi sekali lagi, keimanan kita yang akan mendorong kita untuk tidak pernah ragu sedikit pun dengan segala janji Allah. Kalau kita yakin dengan sejanji Allah, insya Allah sholat, tilawah itu nggak akan pernah lupa lagi. Sama seperti kita nggak akan pernah lupa makan pagi, makan siang, makan malam, gajian, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi urusan dunia
Manusia hampir nggak pernah lupa, makanya nggak perlu diingatkan. Yang perlu diingatkan adalah terkait hal-hal keakhiratan, termasuk menuntut ilmu, perlu diingatkan, termasuk ibadah, perlu diingatkan. Sekali lagi, karena pahala yang dijanjikan masih abstrak, adab yang diancamkan masih abstrak. Mari kita perkuat iman kita dengan ilmu. Apabila rahmatullah, itu mungkin sekedar gambaran ya tentang ma'rifatul insan. Semoga kita bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi, hingga kita akan tahu siapa diri kita dan siapa yang menciptakan kita, untuk apa kita diciptakan, bekal apa yang harus kita bawa saat kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan semuanya untuk baca aja kisi-kisinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menggambarkan secara keseluruhan tentang ma'rifatul insan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.